Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Wang Lin telah resmi menjadi murid Yan Yunxi atau di novel penyebutannya Sang Maha Melihat. Namun saudara-saudara seperguruannya tidak menyukai kehadiran Wang Lin dikarenakan beberapa hal. Pada saat ini, Zhao Xingsa sedang menyusun rencana. Mata Zhao Xingsa menampakkan cahaya jahat saat dia melihat ke arah pavilion hutan ungu dan menampakkan ekspresi menyeramkan. Kakak ketujuh, aku akan membiarkanmu bertarung dengan kakak keempat terlebih dahulu. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan melukaimu dengan sangat parah sehingga kau membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Saat itu aku sudah menjadi salah satu dari 7 murid langsung dan pemulihan kultivasiku akan segera terlihat. Jadi kau tidak lagi layak untuk kuperhatikan, ucap Zhao Xingsa. Di sisi barat divisi ungu, ada pavilion yang sangat elegan dan berwarna putih susu. Tempat ini adalah istana Wei Ungu. Bai Wei duduk dengan tenang di dalam pavilion dan di depannya ada cabang pohon. Ini adalah cabang pohon yang baru saja patah. Masih ada beberapa tunas muda yang tumbuh di sana. Bai Wei menatap dahan pohon dan menampakkan ekspresi merenung. Kultivasi Wang Lin ini aneh. Ketika aku bertemu dengannya di planet perdagangan, aku merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang sama seperti yang baru saja dia tunjukkan. Dan saat itu dia bahkan tidak menggunakan semua harta dan mantra ini. Saudara ketujuh ini memang memiliki banyak rahasia. Tetapi semakin banyak rahasia yang dia miliki, semakin menarik dia. Gumam Bai Wei saat matanya menunjukkan ekspresi yang sulit dipahami. Dia menempelkan jari telunjuk kanannya dengan lembut di sudut mulutnya. Malam pun telah tiba. Divisi ungu terasa sangat sunyi di bawah sinar bulan. Malam ini satu-satunya hal yang dibicarakan oleh para murid divisi ungu adalah Wang Lin. Nama Wang Lin bagaikan meteor yang menarik perhatian yang melesat di langit, sehingga semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak untuk melihatnya. Pertanyaannya adalah, apakah meteor ini hanya akan bertahan beberapa saat saja, atau akan terus ada selamanya? Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan berkultivasi sepanjang malam tanpa sepatah kata pun. Pada pagi hari kedua, ketika sinar pertama masuk dari atap pavilion, Wang Lin membuka matanya. Matanya bersinar terang saat dia berdiri dan berjalan turun dari lantai 3. Kiok surgawi. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat keluar pavilion. Tak lama kemudian terdengar suara lembut dari luar. Kakak ketujuh, apakah kamu punya waktu luang? Ekspresi Wang Lin langsung berubah menjadi aneh. Di divisi ungu, dia tidak takut pada Zhao Xingsa atau kakak keempat. Tetapi terhadap Bai Wei, dia merasa perlu menghindari. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan berjalan keluar dari pavilion. Di luar ada Bai Wei yang sedang berdiri. Bai Wei jelas merupakan seorang pria tampan, tetapi di bawah sinar matahari, dia benar-benar memancarkan aura wanita cantik. Wang Lin menjaga jarak tertentu dari orang ini sambil berkata, "Aku ingin tahu apa urusan kakak ketiga." Bai Wei tersenyum lebar. Ia menggigit bibir bawahnya lalu menjawab perkataan Wang Lin. "Tentu saja aku punya urusan. Kakak ketujuh, kamu belum mendapatkan token maupun pakaianmu. Aku sudah mendapatkannya untukmu dan membawanya ke sini." Setelah mengatakan itu, Bai Wei melambaikan tangan kanannya dan sekantong berisi barang melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin menatap tas itu dan mengamatinya dengan indera kedewaannya. Tas itu memang berisi 2 jubah ungu dan sebuah token ungu. Wang Lin menggenggam tangannya. "Terima kasih banyak," ucap Wang Lin. Bai Wei tersenyum. "Tidak masalah, kamu belum mengenal gunung divisi ungu ini. Bagaimana kalau meminta saudara magang senior untuk menunjukkannya kepadamu?" Wang Lin menunjukkan cahaya aneh di matanya dan menolak mentah-mentah. "Terima kasih saudara magang senior atas niat baikmu. Tetapi aku masih sibuk dengan kultivasi. Jadi mari kita lakukan lain waktu." Saat Wang Lin berbicara, dia mundur 2 langkah. Dia merasakan firasat aneh dari Bai Wei dan berbicara dengan Bai Wei membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bai Wei menatap Wang Lin dengan ekspresi muram dan berkata dengan lembut, "Saudara ketujuh, aku tidak bermaksud jahat, tetapi divisi ungu benar-benar rumit. Aku menghabiskan sepanjang malam untuk memilah informasi ini untukmu. Apakah kamu benar-benar tidak ingin mendengarnya?" Wang Lin merenung sejenak, lalu ia menepuk tasnya. Dan dengan kilatan cahaya putih, sebuah meja dan 2 kursi muncul. Bahkan ada 1 set teh di atas meja. Mata Wang Lin tampak jernih saat dia duduk dan berkata, "Kakak ketiga, silakan duduk." Bai Wei tersenyum tipis saat dia duduk. Ia pertama-tama menuangkan secangkir untuk Wang Lin dan kemudian menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. "Ketika pertama kali bertemu denganmu, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi murid kehormatan yang pernah dibicarakan oleh guru," ucap Bai Wei. Wang Lin hanya tersenyum namun tidak mengatakan sepatah kata pun. Bai Wei mengambil cangkir teh dan menyeruputnya.
Lalu matanya bersinar dan berkata, Wang Ling, waspadalah terhadap kakak magang senior. Saudara magang senior adalah orang di divisi ungu yang telah mengikuti guru paling lama. Jadi dia tahu banyak hal yang tidak kita ketahui. Seperti mengapa guru telah berada di planet ini selama puluhan ribu tahun. Kebanyakan kultivator di planet Yanyun hanya berkultivasi selama ribuan tahun. Dan sangat sedikit yang bertahan selama lebih dari 10.000 tahun. Saudara magang senior pasti tahu kebenaran tentang hal-hal seperti ini, ucap Bai Wei. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius. Dia telah mempertimbangkan pertanyaan ini sebelumnya. Tetapi karena dia tidak tahu banyak, dia tidak mempertimbangkannya terlalu dalam. Sekarang setelah dia mendengar Bai Wei membicarakannya, dia mulai berpikir lagi. Kemana perginya semua murid guru sebelumnya? Bukan hanya kau dan aku, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Satu-satunya orang lain yang mungkin mengetahui rasa ini selain saudara magang senior adalah saudara ketujuh sebelumnya, Sun Yun. Aku menduga bahwa alasan dia mengkhianati sekte saat itu adalah karena ini. Wang Lin merenung sejenak. Tak lama kemudian dia berkata perlahan, kakak ketiga, karena tidak ada bukti konklusif, sebaiknya jangan menebak-nebak. Cahaya samar dan misterius melintas di mata Bai Wei. Dia merenung sejenak sebelum berkata, divisi ungu adalah yang terlemah dari semua divisi, tetapi persaingan di sini masih tinggi. Saudara magang senior telah mengincar posisi murid sejati itu sejak lama. Jangan remehkan saudara magang senior. Kultivasinya tidak seperti ini sebelumnya. Saat itu dia gagal dalam pertarungannya melawan saudara keenam untuk posisi murid sejati dan terluka parah, menyebabkan level kultivasinya turun drastis. Namun dia sangat bertekad. Dia menjalani kultivasi tertutup selama ratusan tahun untuk mempersiapkan dirinya pulih. Sayangnya, Sun Yun muncul dan dia mengalahkan saudara keenam dan saudara magang senior untuk memperebutkan posisi sebagai murid sejati guru. Dalam perayaan ulang tahun guru 3 bulan dari sekarang, murid sejati baru dari divisi ungu akan dipilih. Sampai saudara keenam kembali, kaulah orang yang harus disingkirkan oleh saudara magang senior. Wang Lin sedikit mengernyit dan berkata, gelar 7 murid sejati sang maha melihat hanyalah sebuah gelar. Mengapa harus memperebutkannya? Ucap Wang Lin. Bai Wei langsung terkejut. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang sangat lama sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hanya sekedar gelar. Saudara ketujuh, apakah kau mengerti bahwa begitu kau menjadi salah satu dari 7 murid sejati sang maha melihat, kau hanya berada di bawah beberapa orang dan di atas puluhan ribu. Setiap negara kultivasi harus menghormatimu, dan kau akan memiliki banyak orang yang ingin menjadi pengikutmu. Selain semua ini, masing-masing dari 7 murid sejati dapat memiliki seluruh negara kultivasi untuk dilatih. Kamu dapat memilih negara kultivasi manapun di planet Yanyun, atau bahkan salah satu negara di planet-planet sekitarnya. Dan itu bukan bagian terpenting. Kamu dan aku adalah kultivator transformasi jiwa, dan satu hal yang paling kita inginkan adalah mencapai tahap ascenden. Mencapai tahap ascenden berarti mencari dao atau mati dalam usaha. Kamu seharusnya pernah mendengar ini sebelumnya. Saat seorang kultivator mencapai tahap ascenden sangat berbahaya. Bahkan mungkin tidak ada kesempatan untuk berkultivasi lagi. Tingkat kelangsungan hidupnya hanya 10%. Tetapi begitu kamu menjadi salah satu dari 7 murid sejati, guru akan bertindak secara pribadi. Meskipun tidak mungkin 100%, dia dapat meningkatkan peluangnya hingga 30%. Katakan padaku, siapa yang tidak akan tergoda? Ucap Bai Wei. Mendengar ini mata Wang Lin berbinar. Ini belum semuanya. Jumlah batu giok surgawi yang dibutuhkan orang-orang dengan tingkat kultivasi seperti kita tidak terbayangkan. Meskipun sebagai murid guru, kamu mendapatkan tunjangan bulanan. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasimu, itu tidak akan cukup. Namun begitu kamu menjadi salah satu dari 7 murid sejati, kamu akan memiliki akses ke persediaan batu giok surgawi yang tak terbatas dari sekte takdir surgawi. Apakah kamu sudah tergoda? Bai Wei terus berbicara. Pupil mata Wang Lin mengecil. Juga, jika kamu tidak peduli dengan gelar, tidak peduli dengan mencapai tahap ascenden, dan tidak peduli dengan batu giok surgawi, apakah kamu tahu bahwa begitu kamu menjadi salah satu dari 7 murid sejati, kamu akan menerima warisan dao sejati dari guru. Warisan guru bukanlah dao yang samar-samar, melainkan mantra surgawi yang nyata. Jadilah murid sejati selama 100 tahun, dan kamu dapat menerima mantra surgawi berkualitas rendah. Ini adalah mantra surgawi berkualitas rendah yang lengkap. Menjadi salah satu murid sejati selama 1000 tahun akan memberimu mantra surgawi berkualitas rendah lainnya. Kamu juga akan dikirim ke aliansi kultivasi untuk belajar lebih lanjut dan benar-benar menjadi pusat kekuatan di dunia kultivasi. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius dan sepertinya dia tertarik. Jika aku menjadi murid sejati selama 1000 tahun, aku akan menerima mantra surgawi yang lengkap. Benarkah ini? Bai Wei mengangguk. Benar sekali. Murid sejati divisi hijau, Li Shengnan, telah menjadi murid sejati selama lebih dari 1000 tahun. 100 tahun yang lalu, ia menerima mantra surgawi berkualitas rendah yang lengkap dari guru.
Ia masih dalam kultivasi tertutup untuk mempelajarinya sekarang. Begitu ia keluar, kekuatannya akan berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Mendengar ini, mata Wang Lin memancarkan cahaya misterius. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk lalu berdiri. Dia menggenggam tangannya ke arah Bai Wei dan berkata, "Kakak ketiga, aku lelah. Aku akan bicara denganmu lain kali. Aku akan datang mengunjungimu." Bai Wei tersenyum sambil berdiri dan berkata, "Tidak masalah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Kakak ketujuh, kalau ada masalah, kau bisa datang dan menemuiku." Setelah itu Bai Wei berdiri, ia menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi. Pada saat dia berbalik, senyuman di wajahnya lenyap tanpa jejak dan digantikan dengan ekspresi muram. "Kakak magang senior, kau ingin menjadi salah satu dari 7 murid sejati. Tetapi selama aku Bai Wei hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Aku akan membuatmu gagal setiap saat. Itulah satu-satunya cara bagiku untuk membalas dendam atas apa yang kau lakukan padaku saat itu." Wang Lin kembali ke pavilion hutan ungu dan matanya berbinar. Sebelumnya Wang Lin tidak mengetahui nilai dari mantra surgawi yang lengkap dan berkualitas rendah. Tetapi setelah bersama si Tunan selama sebulan dan mempelajari 3 mantra pembunuh, Wang Lin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang mantra surgawi. 3 mantra pembunuh yang diperoleh si Tunan dan mantra langit yang rusak sudah memiliki begitu banyak kekuatan, sehingga orang hanya bisa berasumsi bahwa kekuatan mantra langit yang lengkap tidak terbayangkan. Makhluk surgawi itu kuat karena 2 alasan. Satu adalah harta surgawi, dan yang kedua adalah mantra surgawi. Seorang makhluk surgawi yang memiliki harta karun surgawi berkualitas tinggi dan mengetahui mantra surgawi berkualitas tinggi memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Semakin tinggi kultivasi mereka, semakin mengerikan jadinya. Mungkin ada mantra yang dapat menyaingi mantra surgawi, tetapi sejauh pengetahuan Wang Lin, hanya teknik para dewa kuno yang dapat menandinginya. Wang Lin memiliki banyak teknik dewa kuno dari ingatan Tusi, namun semuanya memiliki persyaratan yang sangat ketat, dan dengan kultivasi tubuh aslinya saat ini dia tidak dapat menggunakan apapun. 7 murid sejati sang maha melihat, mendarik, mata Wang Lin merah. Lalu dia mengenakan pakaian murid dan berjalan keluar dari pavilion. Saat itu tengah hari. Matahari yang terik berada tinggi di langit saat Wang Lin berjalan keluar dengan jubah panjangnya. Jubahnya berkibar tertiup angin, memberinya kesan elegan. Saat ia berjalan melewati bagian ungu, setiap kali ada murid yang melihatnya mereka akan berhenti. Ia membungkuk hormat kepadanya dan memanggilnya leluhur ketujuh. Sepanjang perjalanan Wang Lin perlahan menyadari sesuatu. Sekte takdir surgawi ini tidak seperti sekte di planet Suzaku, yang mana yang kuat dihormati. Sebaliknya, ia mempertahankan adat istiadat kuno, yang mana yang lebih tua dan dihormati. Dan kedudukan seseorang dalam sekte bergantung pada saat mereka memasuki sekte tersebut. Hasilnya, selain dari orang seperti Wang Lin yang tiba-tiba muncul, peringkat di sini sangat stabil dari generasi ke generasi tanpa masalah apapun. Itulah sebabnya meskipun Sun Yun sudah menjadi salah satu dari 7 murid sejati, dia masih harus memanggil Zhao Xingsa dengan sebutan kakak magang senior ketika mereka bertemu. Divisi ungu ini sangat besar. Dia telah memeriksa area ini berkali-kali. Jadi dia tidak asing dengan jalan itu. Tujuannya kali ini adalah pavilion harta karun divisi ungu. Pavilion ini adalah tempat para murid memperoleh pil dan batu roh. Disinilah Bai Wei memperoleh token dan pakaian Wang Lin. Sebagai murid sang maha melihat, dia akan menikmati hak istimewa seperti tunjangan bulanan berupa batu giok surgawi. Dia memutuskan untuk datang ke sini setelah mendengarnya dari Bai Wei. "Jika aku ingin memperebutkan posisi sebagai salah satu dari 7 murid sejati, kultivasiku harus mencapai tahap tengah transformasi jiwa. Di planet Tianyun, aku Wang Lin akan menjadi orang yang mendominasi. Ini bukan tempat untuk menyembunyikan kekuatan seseorang. Jika aku menunjukkan kelemahan, aku akan langsung berada di bawah sepatu boot seseorang. Bahkan sang maha melihat mengizinkan ini, atau pertarungan sebelumnya tidak akan terjadi. Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa jauh aku bisa naik di sekte takdir surgawi ini. Selama aku tidak bisa melewati batas guru, aku bisa melakukan apapun yang aku mau." Beberapa saat kemudian Wang Lin pergi ke pavilion harta karun. Pavilion harta karun berada di tengah divisi ungu pada sebuah panggung raksasa yang bercabang dari pegunungan. Pavilion ini memiliki total 9 lantai. Ada formasi raksasa di bawah pavilion. Formasi ini meluas ke seluruh platform dan memiliki pavilion harta karun di tengahnya. Dari kejauhan, formasi itu tampak seperti yin dan yang menyatu, menciptakan suasana kacau di tengahnya. Ada juga 3 aura kuat di dalam formasi yang tampaknya berusaha keluar darinya. Ketiga aura ini membentuk 3 tanda putih yang bergerak dalam formasi. Tetapi anehnya, mereka tidak pernah bertabrakan satu sama lain. Saat ini ada seseorang yang duduk dalam posisi lotus di luar pavilion harta karun. Orang ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Alisnya seperti pedang, kulitnya seputih giok, dan janggutnya yang terbagi menjadi 3 helai berkibar tertiup angin memberinya aura surgawi.
Kultivasi orang ini benar-benar tersembunyi. Kecuali jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, akan sangat sulit untuk melihat orang ini. Dia duduk di sana dengan ekspresi tenang seolah-olah tidak ada yang penting di dunia ini. Saat ini semua perhatiannya terfokus pada benda di pangkuannya. Di pangkuan orang ini terdapat sebilah pedang sepanjang 7 kaki. Pedang itu berwarna hijau sepenuhnya dan memancarkan cahaya redup. Wang Lin berdiri beberapa puluh kaki di luar pavilion harta karun sambil menatap orang yang duduk di luar. Kultivasi orang ini berada di puncak tahap akhir pembentukan jiwa. Tetapi ada niat pedang yang sangat tersembunyi di dalam dirinya. Pria parubaya itu membuka matanya dan melihat Wang Lin berdiri tidak jauh darinya. Dia terkejut dan segera berdiri. Ia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Murid Zhang Xiangfan memberi hormat kepada leluhur ketujuh." Ucap Zhang Xiangfan. Pedang hijau itu berubah menjadi sinar cahaya hijau dan menghilang ke dalam tubuhnya. Tatapan mata Wang Lin mendarat di dahi Zhang Xiangfan dan kemudian dia bertanya dengan tenang, "Bisakah kau memperlihatkan pedang terbangmu kepadaku?" Zhang Xiangfan terkejut. Dia mengangguk. Pedang terbang milik murid hanyalah pedang biasa. Aku mendapatkannya dari toko di luar sekte, dan tidak ada yang istimewa dari benda itu. Jika leluhur ketujuh ingin melihatnya, tentu saja tidak masalah. Setelah mengucapkan itu, dia menunjuk di antara alisnya dan mengeluarkan raungan rendah. Cahaya hijau terbang keluar, mengambil bentuk pedang sepanjang 7 kaki, dan melepaskan gelombang nyanyian pedang. Tatapan mata Wang Lin tenang saat dia mengelurkan tangannya. Ketika pedang hijau itu ditangkap olehnya, dia menariknya ke arahnya dan mulai memeriksanya dengan seksama. Jantung Wang Lin mulai bergetar ketika ia menyentuh pedang itu dengan lembut menggunakan tangan kirinya. Jika orang lain yang menemukannya, akan sangat sulit untuk merasakan niat pedang pada pedang ini. Jika orang lain yang menemukannya, mereka akan menyadari bahwa pedang ini tidak normal. Namun ketika Wang Lin merasakan niat pedang ini, jantungnya bergetar. Perasaan yang sangat familiar memenuhi hatinya ketika ia merasakan niat pedang ini. Zoe, gumam Wang Lin. Serpihan pedang pada pedang ini jelas merupakan niat pedang yang dilepaskan Zoe saat ia berubah menjadi roh pedang. Kemudian Wang Lin menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah giok. Giok ini berisi 18 batasan. Batasan ini sangat langka. Ini adalah batasan serangan. Jika 18 batasan ini ditanam di dalam pedang, maka pemilik pedang tidak akan perlu takut lagi kepada sesama kultivator soul formation tahap akhir. Wang Lin memberikan batu giok yang berisi 18 batasan itu kepada Zhang Xiangfan. Zhang Xiangfan menahan kegembiraan saat menerima batu giok itu. Wang Lin tidak membuang waktu lagi, dan ia langsung berkata dengan maksud dan tujuannya, "Aku datang ke sini untuk mengambil batu giok surgawiku." Zhang Xiangfan mengangguk cepat. "Leluhur ketujuh, kamu mendapatkan 100 giok surgawi setiap bulan. Berikan tokenmu kepadaku, dan aku akan membuka susunan transfer untukmu." Setelah Zhang Xiangfan menerimanya, dia menekan token tersebut. Token itu mulai melayang di langit, dan ketiga aura itu terbang keluar dari tanah dan menembus token itu. Setelah beberapa saat, token itu melepaskan cahaya ungu yang kuat yang menyinari area di sekitarnya. Kemudian 3 aura keluar dari token dan menyatu menjadi satu. Aura gabungan itu terbang menuju pavilion harta karun dan berhenti di depan lantai 7 dan berubah menjadi gerbang cahaya raksasa. Zhang Xiangfan dengan cepat dan hormat berkata, "Leluhur ketujuh, silakan masuk dengan token." Tanpa sepatah kata pun Wang Lin melangkah masuk, meraih token dan terbang langsung menuju lantai 7. Saat Wang Lin melangkah masuk, matanya kabur, dan ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia berada di dunia yang seperti alam surgawi. Tempat ini dipenuhi dengan wangi bunga, air jernih mengalir dari sungai, langit ditutupi oleh awan 7 warna, dan bahkan sesekali ada burung bangau yang terbang lewat. Pada saat ini awan 7 warna dengan cepat berkumpul di langit untuk membentuk sebuah sosok. Wang Lin tidak dapat melihat wajah pasti dari sosok ini, tetapi gelombang energi spiritual surgawi keluar darinya. Token. Suara agung datang dari sosok raksasa ini. Mata Wang Lin tampak tenang saat ia melemparkan token itu. Token itu dengan cepat terbang ke arah raksasa itu. Saat token itu mendekatinya, token itu runtuh menjadi bintik-bintik cahaya keemasan dan menyatu dengan raksasa itu. Tak lama kemudian raksasa itu berbicara lagi. Murid ketujuh dari divisi ungu belum menarik batu giok surgawi selama 103 tahun. Apakah kamu ingin mengeluarkan semuanya sekaligus? Wang Lin sangat terkejut. Singkat cerita, Wang Lin ingin menarik semuanya. Totalnya ada 103.600 buah. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, dan pada saat ini batu giok surgawi telah membentuk gunung kecil. Matanya berbinar saat dia dengan cepat memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Di saat yang sama, sosok raksasa di langit perlahan menghilang dan berubah kembali menjadi awan 7 warna. Ada bintik-bintik cahaya keemasan di langit yang perlahan-lahan berubah kembali menjadi token dan terbang ke arah Wang Lin seperti kilat. Wang Lin mengangkat tangan kanannya.
Saat dia menyentuh token itu, sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya mundur beberapa puluh kaki dan dia menghilang dari tempat itu. Wang Lin bergerak sangat cepat. Ia menciptakan ledakan sonik yang membuatnya sangat mencolok di gunung divisi ungu yang sunyi ini. Tak lama kemudian dia telah tiba kembali di pavilion hutan ungu. Ia turun ke tanah, meninggalkan lengkungan cahaya di belakangnya. Begitu dia mendarat, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat ke kejauhan. Ada seberkas cahaya yang datang langsung ke arah Wang Lin. Sinar cahaya itu menghilang di udara, memperlihatkan sosok seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Orang ini adalah kakak keempat, dan di saat yang sama ada kilatan cahaya, dan Xiao Xingsa muncul dengan senyum ramah. Di sebelah kanannya disertai kilatan cahaya ungu, saudara kedua berjalan keluar dengan ekspresi muram. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang menatap ketiga orang itu dan berkata, "Rekan kultivator yang bersembunyi, mengapa kalian memainkan permainan ini? Keluarlah," ucap Wang Lin. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.